Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ishak, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Gelombang 4 angkatan 31 kelompok 4, di mana hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu agenda 3, yaitu isu manajemen ASN dan smart ASN yang terjadi pada unit kerja saya. Nah, sekarang kita masuk di isu yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN yang terjadi di unit kerja saya. Jadi di sini ada 5 isu yang saya angkat. Yang pertama yaitu persentase lulusan yang bersertifikat kompetisi masih rendah. Kemudian yang kedua yaitu belum semua program studi menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus, case method, atau berbasis project, team based project sebagai bagian bobot evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah belum semua mata kuliah program studi menggunakan modul pembelajaran. Kemudian banyaknya kerjaan tambahan dosen yang bersifat administratif. Dan yang kelima adalah akses jurnal yang terbatas. Sekarang kita masuk di analisis dampak dari isu yang pertama, yaitu persentase lulusan yang bersertifikat kompetisi masih rendah. Nah, apabila ini terus berlanjut, maka yang pertama yang terjadi akan terjadi penurunan daya saing. Lulusan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dapat kalah bersaing dengan calon pekerja lain yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga lulusan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kemudian berikutnya yaitu pengaruh terhadap akreditasi. Tingginya lulusan yang sertifikat kompetensi akan meningkatkan nilai akreditasi pada suatu institusi. Kemudian kurangnya kesiapan kerja. Lulusan tanpa sertifikat kompetensi mungkin kurang siap untuk memenuhi standar industri tertentu, yang dapat mempengaruhi kemampuan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian kita masuk analisis dampak untuk isu yang kedua, yaitu belum semua program studi menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method, berbasis project atau team based project sebagai bagian dari bobot evaluasinya. Apabila ini terus berlanjut, maka yang mungkin terjadi adalah pertama itu keterampilan praktis terbatas bagi lulusan. Jadi mahasiswa mungkin kekurangan keterampilan praktis dan pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek memberikan pengalaman langsung yang dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan analitis serta problem solving. Kemudian yang berikutnya yaitu kurangnya pengalaman kerja tim. Pembelajaran berbasis proyek mengajarkan keterampilan kerja tim dan kolaborasi. Tanpa pengalaman ini, mahasiswa mungkin menghadapi kesulitan dalam bekerja secara efektif dalam tim di tempat kerja nantinya setelah mereka lulus dari kampus. Kemudian yang berikutnya kemungkinan terjadi adalah kualitas lulusan kurang siap terhadap dunia kerja. Nah, mahasiswa mungkin kurang siap untuk beradaptasi dengan tuntunan dan dinamika kerja profesional, sehingga mengurangi daya saing mereka di dunia kerja nantinya. Kemudian kita masuk di analisis dampak isu untuk isu yang ketiga, yaitu belum semua mata kuliah program studi menggunakan modul pembelajaran. Nah, analisis dampak isu yang pertama yaitu tidak konsistennya materi kuliah yang diajarkan. Tanpa modul pembelajaran yang terstruktur, mahasiswa mungkin sulit mengakses materi belajar secara konsisten karena tidak adanya panduan mahasiswa untuk belajar. Modul dapat memberikan panduan yang jelas dan terorganisir yang memudahkan mahasiswa dan memahami dan menguasai suatu materi. Kemudian yang terjadi yang kedua yaitu variasi kualitas pembelajaran. Ketidakhadiran modul dapat menyebabkan variasi dalam kualitas pengajaran mata kuliah yang berdampak pada pengalaman belajar mahasiswa. Beberapa mahasiswa mungkin mendapatkan materi yang lebih komprehensif dan terstruktur, sementara kelas yang lain mungkin tidak mendapatkan materi yang sama. Kemudian berikutnya yaitu menambah beban kerja bagi dosen pengajar. Ini tentunya nanti dosen harus dan menghabiskan waktu lebih banyak dalam mempersiapkan materi pengajaran dari awal tanpa modul yang telah disiapkan. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja dan mengurangi waktu yang dapat dihabiskan untuk kegiatan tridharma lainnya. Kemudian dampak yang berikutnya yang diakibatkan dari isu banyaknya kerjaan tambahan dosen yang bersifat administratif. Kemudian dampak yang pertama yaitu beban kerja akan menjadi berlebihan. Jadi kemungkinan besar dosen mengalami beban kerja yang berlebihan karena harus menangani berbagai tugas administratif yang dibebankan kepadanya. Hal ini akan mempengaruhi tugas utama dosen, yaitu tridharma. Kemudian yang kedua yaitu kualitas pembelajaran kemungkinan besar akan menurun.
Jika dosen terbebani dengan tugas administratif, mereka mungkin kurang dapat memberikan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa. Kemudian yaitu penurunan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen yang diamankan dengan tugas administratif mungkin tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk fokus pada penelitian dan PKM, yang dapat mempengaruhi produktivitas penelitian dan publikasi akademis mereka. Kemudian analisis dampak isu terkait dengan akses jurnal yang terbatas. Itu yang pertama adalah kualitas penelitian akan menurun. Terbatasnya akses ke jurnal dan referensi dapat menghambat kemampuan dosen untuk memperoleh informasi terbaru dan relevan. Ini dapat mengurangi kualitas dan inovasi penelitian yang dilakukan. Kemudian keterbatasan literatur penelitian. Dosen mungkin kesulitan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, mengidentifikasi dan membangun dasar teoritis yang kuat. Ini dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian dan dapat mempengaruhi peluang dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal yang bereputasi. Kemudian kualitas pembelajaran terbatas bagi mahasiswa. Dampaknya bagi mahasiswa yaitu kemungkinan besar tidak dapat mengakses materi referensi yang terbaru untuk tugas, proyek, dan penelitian mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas belajar dan pemahaman mereka terhadap mata kuliah yang diajarkan. Dari 5 isu tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut yaitu persentase lulusan yang bersifat kompetensi, belum semua mata kuliah program studi menggunakan modul pembelajaran, kemudian banyaknya kerjaan tambahan dosen yang bersifat administratif. Kemudian kita masuk ke analisis USG yaitu urgency, serious, dan growth untuk menentukan mana isu yang paling pertama untuk diselesaikan. Yang pertama yaitu persentase lulusan yang bersifat kompetensi masih rendah, di mana nilai urgensinya yaitu 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 2. Kemudian isu yang kedua itu belum semua mata kuliah program studi menggunakan modul pembelajaran, di mana urgensinya berbobot 5, seriousness-nya berbobot 5, dan growth-nya berbobot 4. Kemudian banyaknya kerjaan tambahan dosen yang bersifat administratif, di mana urgensinya berbobot 4, seriousness-nya berbobot 4, dan growth-nya berbobot 5. Dari ketiga isu tersebut maka akan diperingkatkan dengan jumlah bobot yang sudah diberikan, di mana yang terpilih yaitu isu belum semua mata kuliah program studi menggunakan modul pembelajaran. Maka untuk melihat sebab-sebab dari isu tersebut, maka lebih lanjutnya akan dilakukan analisis dengan fishbone. Analisis fishbone untuk menentukan sebab-sebab dari munculnya isu belum semua mata kuliah di program studi menggunakan modul pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan manusia yang sendiri atau man. Di sini disebabkan oleh kurangnya pelatihan, beban kerja yang tinggi, kebiasaan yang lama dosen yang sulit dirubah, terutama biasanya dosen-dosen yang sudah merasa lebih nyaman dengan metode yang sudah dia ajarkan tanpa menggunakan modul pembelajaran. Kemudian materialnya atau bahannya itu tidak semua mata kuliah itu memiliki modul. Kemudian modul yang ada tidak up to date, meskipun sebenarnya beberapa mata kuliah sudah ada modulnya, tetapi materi-materi yang ada di dalamnya tidak up to date terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kemudian metodenya tidak ada pedoman khusus untuk pembuatan modul, ya kan? Kemudian tidak ada kewajiban penggunaan modul untuk setiap mata kuliah. Kemudian mesinnya sini yaitu adalah teknologinya, tidak ada platform khusus yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan dan standarisasi yang diberikan oleh unit kerja. Kemudian selanjutnya yaitu rekomendasi solusi yang bisa saya berikan. Yang pertama yaitu pengembangan dan implementasi modul. Mengembangkan modul pembelajaran yang terstruktur dan terstandarisasi untuk semua mata kuliah. Modul ini harus mencakup materi, latihan, dan evaluasi yang relevan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan untuk dosen. Memberikan pelatihan kepada dosen mengenai penggunaan dan pengembangan modul pembelajaran, serta cara mengintegrasikan modul tersebut ke dalam metode pengajaran dosen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan teknologi. Mengoptimalkan alat dan platform digital untuk memfasilitasi pembuatan modul pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa modul digunakan secara konsisten, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.